konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa itu memang yang menjadi dilema etika dan aturan sekolah. Untuk mengidentifikasi tersebut, contohnya misalnya ya kasus pada siswa yang terlambat sekolah, sering terlambat, tapi tetap punya nilai semangat yang tinggi, niat tinggi untuk masuk sekolah. Kemudian ada juga hal yang sepele yang membuat anak-anak berkelahi, itu yang kami identifikasi sebagai dilema etika. Iya. Lalu Pak, dalam pengambilan keputusan terkadang kan ada nih dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung kebajikan. Nah, lalu cara Bapak mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut bagaimana? Biasanya saya mengajak wakil kepala sekolah dan rekan-rekan guru untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut atau mengambil keputusan dari dilema tersebut. Jadi mengajak dari pihak lain ya Pak? Iya. Lalu langkah atau prosedurnya seperti apa nih yang dilakukan Pak? Yang pertama yang kami lakukan yaitu mengumpulkan informasi yang terkait, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mempertimbangkan dampak ya, dari keputusan berdasarkan analisa tersebut. Selanjutnya kita mendiskusikan dengan tim, langkah berikutnya yaitu ambil keputusan berdasarkan analisa tersebut. Kemudian untuk membuat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut. Jadi diselesaikan dari tahap per tahap ya Pak, langkah per langkah ya cara menyelesaikannya. Iya. Lalu Pak, yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini seperti apa Pak? Yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses pengambilan keputusan. Demikian. Jadi selain kepala sekolah memutuskan sendiri, juga melibatkan pihak lain seperti wakil kepala sekolah dan guru misalnya ya Pak. Kemudian tantangannya apa Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut? Tantangan untuk pengambilan keputusan tersebut yang pertama yaitu adanya kepentingan pihak-pihak yang terkait, yang terlibat maksudnya. Kemudian ada tekanan dari luar dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kemudian kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Kadang itu yang sulit ya Pak, menjadi tantangan tersendiri. Kemudian Bapak punya jadwal khususkah itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan? Untuk jadwal penyelesaian masalah, ya, kami tidak mempunyai jadwal yang pasti. Namun apabila hal tersebut terjadi, kami langsung lakukan penyelesaikan saat itu juga. Jadi tergantung dengan situasi dan kondisi juga tentunya ya Pak. Kalau memungkinkan untuk segera diselesaikan, selesaikan gitu ya. Iya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini Pak? Tentu ada ya Bu ya. Yang pertama yaitu dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang sangat membantu. Kadang saya juga melibatkan mediator. Iya. Dari luar tidak diperlukan untuk menambah pandangan agar keputusan itu dapat bisa diterima oleh semua pihak. Kadang yang sulit itu adalah ketika keputusan kita harus bisa diterima oleh semua pihak itu. Iya. Terakhir ini Pak, nah dari semua yang sudah Bapak lakukan di sekolah Bapak dalam mengambil keputusan tadi, adakah pembelajaran yang bisa dipetik? Saya belajar dari keterbukaan dan komunikasi itu sangat penting ya, dalam menyelesaikan suatu kasus-kasus atau permasalahan yang ada di sekolah. Jadi untuk mempertimbangkan semua aspek maupun dampak keputusan itu, tentunya keterbukaan akan lebih bisa mengarahkan keputusan itu yang lebih fleksibel dan menyesuaikan keputusan tersebut jika diperlukan. Oke, itu ya Pak. Jadi selama ini rupanya sudah melaksanakan pengambilan keputusan dengan tepat. Ya.
Itu saja Pak dari pertanyaan wawancara yang kita lakukan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang disempatkan untuk saya di sini. Terima kasih kembali Bu. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari jawaban yang ditanyakan tadi. Selamat pagi Bu Ulan. Pagi Bu Rahmatul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ceria ya. Ya. Ya, Iya, Bu, ya. betul sekali. Jadi Bu, saya sengaja menemui Ibu hari ini dalam rangka menemui tugas saya. Ya. Ini dari satu dalam baik yang sedang saya jalani hari ini. Jadi tugas saya adalah mewawancarai kepala sekolah. Caranya adalah Ibu. Ya, saya akan menanyakan tentang bagaimana cara Ibu dalam pengambilan keputusan. Iya, baik. Ya, langsung saja ya Bu Ya. pertanyaannya. Ya Bu, silakan Bu Rahmatul. Jadi selama ini pasti banyak kasus yang terjadi di sekolah ya Bu. Ya, betul sekali. Jadi bagaimana Bu cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah kasus tersebut masuk dalam kasus pidana etika atau bukan? Oh, baik Bu. Di sini saya akan melakukan pengamatan dulu Bu ya terhadap si siswa tersebut, apa yang dia lakukan, apa yang dia laksanakan. Nah, kemudian kami mengamati kasus yang banyak terjadi adalah kasus dilema etika Bu. Contohnya seperti siswa terlambat, siswa tidak menggunakan seragam, siswa menggunakan sepatu bukan warna hitam putih. Nah, kebanyakan kasus yang terjadi itu adalah terjadi pada siswa yang pintar, Bu. Maksudnya bukan siswa yang justru siswa yang tidak pintar ini banyak yang manut gitu. Justru ini adalah siswa yang tidak pintar yang menentang peraturan sekolah. Jadi kayak dilema ya. Ya dilema Bu. Jadi kita mau mengapakan siswa ini kita masih berpikir karena siswa tersebut kan pintar ya Bu ya. Lalu Bu, dalam pengambilan keputusan di sekolah jika Ibu menemukan sebuah keputusan yang sama-sama benar, nah bagaimana cara Ibu memutuskan hal tersebut? Ya, yang pertama pasti saya bermusyawarah dahulu Bu ya dengan guru-guru yang ada, kami bermusyawarah dan kita akan mengambil tindakan apa terhadap siswa tersebut. Nah, tentunya dengan musyawarah tersebut kemudian kita mengambil keputusan apa yang harus kita laksanakan, kita lakukan kepada si siswa tersebut. Jadi dalam pengambilan keputusan itu langkah-langkah apa Bu yang Ibu ambil? Oh iya baik. Yang pertama saya akan mengumpulkan informasi dulu Bu ya yang terkait atas siswa tersebut. Kami akan mengumpulkan informasi yaitu pertama dari wali kelas, terus kemudian orang tua, kemudian teman si siswa tersebut. Nah setelah itu kami akan membahasnya bersama guru-guru yang lain ya di kantor. Kami akan membahas, kemudian kami akan mengidentifikasi masalah itu, analisis dulu masalah yang dilakukan siswa tersebut. Nah, kemudian setelah itu kami akan merencanakan keputusan apa yang tepat untuk kita laksanakan kepada siswa tersebut agar tidak tentunya kami mempertimbangkan dulu Bu dampak dari keputusan nanti untuk siswa tersebut bagaimana, itu yang terutama Bu ya. Iya, jadi kita tidak langsung begini tidak, kita harus melihat dampaknya gitu ya. Kemudian Bu, yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan ini apa? Ya tentunya kami melibatkan pihak-pihak terkait ya, seperti musyawarah dulu Bu. Terutama kita tuh musyawarah dulu Bu, jangan sendiri mengambil keputusan, tapi musyawarah agar keputusan yang ada nanti itu memang hasil dari musyawarah kita dan itu baik untuk semua pihak ya. Kemudian Bu, tentu saja dalam pengambilan keputusan itu ada tantangan tersendiri. Oh ada Bu ya. Jadi ya. apa saja Bu yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Baik Bu, tantangannya itu pasti banyak Bu ya, terutama kepada wali murid si siswa tersebut. Kadang keputusan yang kami ambil atau kebijakan yang kami ambil tidak diterima oleh wali murid tersebut. Kemudian pasti beliau akan mengadakan apa Bu ya, semacam seperti rasa unjuk rasa apa ya lebih tepatnya begitu ya. Nah, tidak terima dengan keputusan ya yang betul. Tapi kami selama
keputusan yang kami ambil tidak merebut hak anak tersebut, kami akan tetap melaksanakan keputusan sesuai dengan prinsip. Iya, agar siswa tersebut kembali lagi mengikuti peraturan sekolah yang ada. Apakah di sekolah ini Bu, Ibu punya jadwal khusus gitu untuk menangani kasus-kasus tersebut dalam penyelesaian? Iya, baik Bu. Belum ada Bu ya, belum ada, kita tidak menjadwalkan. Tapi kita melaksanakan itu fleksibel saja Bu. Ketika ada masalah yang terjadi, kemudian kita bermusyawarah dan kemudian kita kapanlah kita membahas, nah seperti itu kita menjadwalkan ya kondisional, kita menjadwalkannya itu kita membahas itu bersama-sama ketika terjadi masalah. Lalu Bu, mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu mempermudah menyelesaikan masalah. Oh tentu dukungan dari semua dewan guru yang ada di SD 1 Bacang Permai ini merupakan langkah yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang akan kita laksanakan. Tadi berdasarkan musyawarah tadi. Iya betul Bu. Iya berdasarkan hasil musyawarah Bu. Kita selalu mengutamakan musyawarah Bu ya. Jadi Bu, dari yang sudah terjadi menjadi pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah di sini dalam pengambilan keputusan itu, apa Bu yang bisa diambil pelajaran? Ya itu tadi Bu, dengan bermusyawarah kita itu akan lebih mudah untuk mengambil suatu tindakan ya Bu ya. Contohnya seperti tadi dilema etika tadi terhadap siswa yang melanggar peraturan sekolah ini, dengan kita bermusyawarah kita bisa mengambil keputusan yang tepat Bu. Jadi intinya kalau kita bermusyawarah itu semua warga sekolah tahu Bu apa keputusan atau tindakan yang akan kita laksanakan kepada si pelanggar aturan ini. Tentu saja keputusan itu tidak merugikan salah satu. Iya betul sekali, tidak merugikan. Jadi untuk si anak ini bisa kembali lagi ke aturan sekolah dan semua guru pun ya bisa mendampingi Bu, bisa tahu lah. Baik Bu, itu saja pertanyaan yang saya ajukan. Semoga kedepannya keputusan yang diambil sebagai kepala sekolah dan guru tentunya akan lebih baik. Iya. Mudah-mudahan. Terima kasih atas waktunya. Ya, Semoga berhasil rahmatullah. Ya, terima kasih. Ya. Selamat siang Bunda Sopsiati. Selamat siang. Mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini maksud kedatangan saya ke sini Bu, ini saya sedang melaksanakan tugas saya di pendidikan guru penggerak. Nanti saya menemui beberapa kepala sekolah, diantaranya adalah Bunda yang saya temui hari ini untuk saya ajukan beberapa pertanyaan. Berkenan ya Bunda ya? Ya, insya Allah. Ya, jadi langsung bisa dimulai Bunda. Ya. Jadi yang pertama Bun, ini di sekolah Bunda kan pasti ada ya kasus dari anak-anak yang di TK itu ya. Nah, apa saja Bun yang termasuk dalam kasus dilema etika di sekolah yang Bunda pimpin sekarang? Untuk saat ini TK saya bernama TK Harapan Bangsa yang berdomisili di Bacang Permai, Jalan Merpati nomor 2 RT 6 RW 2. Dalam kasus hal tersebut yang biasanya itu dilema etika, yaitu seperti anak yang dia itu senang sekolah, cuman dia itu belum bisa membaca atau menulis itu masih malas atau gimana, tapi dia senang sekolah. Biasanya walaupun badannya nggak enak itu tetap mau sekolah, tapi nanti sampai sekolahan kalau dia udah 2 pelajaran itu biasanya sudah malas gitu. Jadi dia belum bisa sampai kawannya itu sudah bisa membaca atau menulis yang diajarkan oleh bundanya, itu dia itu malas gitu. Itu dilemanya. Padahal sekolahnya rajin ya, itulah dilemanya seorang Ya. guru TK ya Bun Ya, ya. ya. Kemudian Bun, dalam pengambilan keputusan di sekolah yang Bunda pimpin itu, jika ada kepentingan yang sama-sama benar, lalu mana yang akan Bunda jalankan, caranya bagaimana? Untuk mengatasi
mengatasi hal tersebut ya. Untuk mengatasi hal tersebut yang pertama adalah biasanya kami mengadakan rapat dewan guru dulu. Setelah dengan guru-guru nanti ada masukan-masukan kami ambil, kami saring, terus kalau memang belum selesai ditunggu 1 bulan 2 bulan dengan cara yang bunda-bunda guru itu nanti kita teruskan ke rapat komite atau parenting itu yang dihadiri oleh wali murid. Jadi wali murid yang bersangkutan tadi juga ada, wali murid yang lain juga ada. Tujuannya bukan kita mau melihatkan ke yang lain-lain, tapi yang lain bisa melihat bahwa anaknya nanti siapa tahu ada malas atau gimana, nanti bisa diselesaikan lewat forum parenting. Jadi langkah-langkah yang Bunda ambil ketika menyelesaikan masalah itu dari mana dulu, Bun? Mengenai menyelesaikan masalah dilema etika tadi. Jadi prosedurnya, langkah-langkahnya seperti apa? Langkahnya yaitu kita ya mengajak guru-guru yang lain untuk bermusyawarah. Kemudian ya bisa juga kita terlebih ya itu tadi Melibatkan wali murid ya misalnya. melibatkan wali murid tapi sedikit, tapi yang paling penting itu ialah dewan guru. Kalau saya biasanya itu yang lainnya dihadapi, misalnya satu guru itu berapa orang gitu, berapa siswa, nah itu satu guru itu satu anak yang apa tadi bermasalah tadi. Jadi kita hadapi dulu misalnya 1 jam atau setengah jam gitu untuk anak itu tadi khusus gitu. Jadi yang dianggap efektif ini Bun, ya, dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa saja Bun? Apakah dengan bermusyawarah dengan guru-guru tadi atau mungkin ada hal yang lain? Ya ada, misalnya guru-guru masih kurang efektif atau masih kurang bagus atau masih kurang baik lah intinya untuk mencapai kesuksesan anak tersebut, ya kita langsung kita larikan ke forum KKG, yaitu kerja kelompok guru. Nah itu nanti segugus itu bisa memberikan tanggapan bagaimana, itu kita saring dan kita laksanakan gitu. Insya Allah nanti bisa. Itu kalau dalam menyelesaikan masalah itu ada nggak Bun tantangan tersendiri dalam penyelesaian pengambilan keputusan tadi? Ada pastinya. Itu kadang-kadang yang kita agak susah itu kadang-kadang ada yang tidak menyetujui dengan hal-hal yang akan kita ambil, masalah keputusan yang kita ambil tadi Gitu ya Bun ya. Lalu Bun, dalam penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah, apakah di sekolah Bunda punya jadwal tertentu gitu? ya. Ada jadwalnya, waktu misalnya para komite atau tiap hari Sabtu itu ada kegiatan royongan itu. Nah pas kumpul-kumpul itu kita sampaikan itu, di samping kita juga royongan ya kita juga membahas masalah itu. Kayak ngobrol-ngobrolnya ya tidak harus fokus bener formal banget, itu lewat obrolan bisa, yang penting komunikasinya ya. berjalan. Kemudian Bun, dalam setiap penyelesaian masalah itu apakah ada orang-orang atau faktor-faktor yang membantu dalam penyelesaian masalah itu? Ya ada, kecuali tadi kepala sekolah, dewan guru, wali murid. Nah itu ada, kadang kita itu kan ada di grup, istilahnya grup kepala sekolah ya. Nah itu, nanti kita sampaikan di situ unek-unek itu. Biasanya 1 bulan sekali memang di grup itu diadakan sharing apa permasalahan dalam sekolahan tersebut, selain ibaratnya data-data online. Nah, sharing antar kepala sekolah dalam permasalahan di sekolah masing-masing. Terakhir Bun, ini Bun, dari
semua cara menyelesaikan masalah tadi, apa Bun yang bisa diambil pelajaran dari pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika itu? Untuk untuk keberhasilan itu yang pertama ya tadi ya musyawarah tadi, terus yang bisa diambil yaitu ya Mungkin saling berbagi tadi saling adanya berbagi, keterbukaan mungkin ya. kemudian ya kita nggak hanya khusus baratnya rapat itu ya ngobrol-ngobrol atau sharing dan komunikasi yang aktif gitu ya. Iya. Itu saja Bun untuk semua pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya sekolah yang Bunda pimpin akan menjadi lebih baik, lebih maju dan bisa menjadikan anak-anak yang hebat nantinya.